Geo News, update dan faktual. Assalamualaikum, selamat malam pemirsa SBO TV. Seperti biasa di hari Senin kita berjumpa dalam program redaksi, atau biasa saya menyebut ini adalah ruang redaksi karena kita akan berbincang seputar permasalahan atau hot topic pemberitaan yang sedang hangat. Dan kita tahu bahwa 2020 akan digelar pesta demokrasi serentak pemilihan kepala daerah, termasuk Surabaya di dalamnya. Dan kita tahu pula selama 2 periode kepemimpinan Risma masih cukup memiliki pengaruh yang luar biasa. Bahkan banyak warga yang berharap sebenarnya ada sebuah revisi aturan dari kepala daerah agar Risma bisa terpilih kembali sebagai kepala daerah memimpin kota Surabaya. Namun hal itu tentunya menjadi hal yang kemungkinan tidak akan terjadi karena sesuai dengan aturan undang-undang, kepala daerah hanya boleh dipilih selama 2 periode. Dan dalam diskusi redaksi kali ini, saya tentunya bersama dengan narasumber yang memiliki kompeten untuk berbicara seputar topik yang sedang kita bahas di redaksi. Dan di edisi kali ini, saya mengangkat topik Baca Wali Surabaya di tangan Risma. Sudah hadir Mas Surokim Abdussalam, peneliti SSC dan juga pengamat politik Universitas Trunojoyo Madura. Selamat datang. Selamat malam Mas Yun. Mas Hakim. Semangat. Dan tentu saja satu lagi narasumber saya, Pak Samuel Teguh Santoso. Beliau adalah salah satu politisi ketua DPD Perindo Surabaya yang juga mendeklarasikan juga ingin maju sebagai bakal calon wali kota Surabaya melalui jalur independen. Selamat datang Pak Samuel. Siap Mas Ini Guntur. For the first time ya di meja redaksi ini untuk Pak Samuel. Iya. Topik kita Baca Wali Surabaya di tangan Risma. Sebelum ke Pak Samuel, saya mau ke Mas Rokim. Artinya kalau setujukah Anda bahwa pengaruh Risma di Pilkada Surabaya 2020 menjadi salah satu faktor yang cukup menentukan bagi para calon yang masuk ke dalam konstelasi Pilkada Surabaya? Ya, saya harus menyampaikan kesetujuan saya. Tentu ada beberapa alasan ya. Yang pertama, tingkat kepuasan masyarakat kota Surabaya terhadap kinerja Bu Risma. Hampir banyak ya lembaga survei di atas 80%. Dan tidak banyak kepala daerah yang memiliki tingkat kepuasan seperti itu. Yang kedua, Surabaya ini secara tradisional menjadi basisnya dari PDI. Jadi pemilu langsung itu PDI tidak pernah kalah di wilayah ini. Sementara Bu Mega adalah salah satu yang diusung oleh PDIP di Pilwali Kota Surabaya. Bu Risma maksudnya? Bu Risma, ya. Nah, beberapa hal itu yang membuat kenapa kemudian Bu Risma menjadi faktor yang sangat diperhitungkan. Bahkan di dalam berbagai survei, faktor itu bisa 9%. Taruhlah Mas Guntur maju menjadi calon, itu dapat bonus kalau kemudian yang mengendorse Bu Risma dapat 9%. Itu yang membuat kenapa kemudian Bu Risma sangat sentral perannya. Tentu karena keberhasilan beliau butuh sustainability kan ya, butuh keberlanjutan, dan itu yang membuat kenapa suksesor Bu Risma itu akan kian diperhitungkan. Termasuk saya juga meyakini DPP PDIP juga pasti akan mendengarkan apa yang dimau oleh Bu Risma karena menyangkut sustainability. Tetapi karena ini Pilwali yang betul-betul baru, jadi tidak ada incumbent yang berangkat, ya seberapapun pengaruh dari Bu Risma, pasti Surabaya ini akan menjadi medan pertarungan yang tidak mudah bagi siapapun, termasuk bagi PDIP sekalipun. Bahkan saya pernah mengatakan kuatnya PDIP di wilayah kota Surabaya tidak berarti kemudian PDIP tidak bisa dikalahkan. Karena di pilkada itu faktor yang paling utama itu figur. White figur. Ketika kemudian PDIP mengusung figur yang betul-betul
tidak bisa dinaikkan elektabilitasnya secara signifikan, termasuk di endorse Bu Risma sekalipun, sementara nanti calon pesaingnya itu potensial menjadi figur yang dirindukan oleh masyarakat Kota Surabaya, yang diharapkan oleh masyarakat Surabaya. Di saat seperti itulah mungkin PDIP juga patut berhati-hati untuk tidak terlalu pede dengan faktor semata-mata keberhasilan Bu Risma yang akan mengendorse calon berikutnya. Sehingga saya merasa bahwa tidak ada saat ini calon yang paling unggul di antara calon-calon yang beredar. Semua wajib memantaskan diri dulu ke masyarakat Kota Surabaya, membangun narasi-narasi yang bisa menarik perhatian masyarakat Kota Surabaya. Itu yang paling penting dulu. Sehingga nanti di bulan Maret, April pendaftaran, orang sudah membaca, ini loh si A yang punya program Surabaya seperti ini si B punya program. Nah, itu yang selama ini saya baca masih kurang, Pak. Orang masih pada malu-malu kali. Mungkin, padahal menurut saya penting sekali untuk menyampaikan visi secara terbuka itu sehingga ketahuan ini seperti apa. Sehingga ekspektasi masyarakat Surabaya pengen Risma, taruhlah seperti yang dibilang Mas Guntur. Supaya penerus-penerusnya itu tidak jauh-jauh dari Risma, taruhlah begitu. Nah, itu untuk menyampaikan bahwa semua kandidat itu bisa memiliki kapasitas seperti Risma, tidak harus melakukan ya Pak, tapi minimal pikiran-pikiran itu bisa diukur. Yang bagi belum punya kesempatan untuk menjadi kepala daerah kan, pikiran-pikirannya seperti apa? Apakah inherent, apakah mungkin ada tautannya dengan selama ini sudah dikerjakan Bu Risma? Nah, itu yang saya bilang kenapa kemudian Bu Risma menjadi sangat strategis di Kota Surabaya. Faktor 9% yang dikatakan oleh Mas Rokim adalah yang diberikan Risma jika salah satu calon di-endorse oleh Risma. Tapi tadi juga saya mendapatkan catatan bahwa Surabaya bisa dikatakan ini adalah kandang banteng PDI Perjuangan. Kita tahu bahwa Risma sekarang masuk ke dalam struktur organisasi di DPP. Artinya secara kalkulasi kekuatan politik yang dimiliki seorang Risma adalah PDIP, PDIP adalah Risma. Artinya bisa dikatakan lebihkah persentase jika melihat kalkulasi politik yang dimiliki oleh seorang personalitas Risma dalam pilkada ini? Lebih dari 9% dengan PDIP-nya. Memang PDIP akan menjadi magnitude karena memang faktor keberhasilan tadi itu. Dan jangan lupa di internal PDIP faksi-faksinya juga tidak mulus-mulus amat ya. Ada faksi-faksi yang saling bersaing untuk menggolkan calon-calonnya di sana. Memang keberadaan Bu Risma menjadi pengurus DPP, orang banyak membaca Bu Risma punya keunggulan lebih sedikit daripada faksi-faksi yang lain. Tetapi membaca PDIP itu tidak gampang banget ya. Kadang polanya zigzag, polanya tidak menentu, dan kadang-kadang di luar apa yang kita pikirkan. Sementara DPP mematok bahwa semua yang mendaftar melalui PDIP nanti yang akan memberikan rekom itu DPP. Sehingga sebenarnya kata kuncinya ada di Bu Megawati, ada di DPP. Dalam hal ini Bu Mega, siapa yang punya koneksi yang paling dekat dengan Bu Mega ya karena tidak mungkin Surabaya itu kemudian rapatnya itu lepas dari Bu Mega. Karena ini kota besar, kota sentral yang punya efek bagi keberhasilan pilkada di 18 tempat lain di Jawa Timur, sehingga Surabaya pasti diberi perhatian secara khusus oleh DPP, termasuk dalam hal ini Bu Megawati. Nah, kebetulan memang Bu Risma kali ini mendapatkan kepercayaan menjadi pengurus DPP, dan itu artinya punya peluang ya, bertemu lebih intens dengan ini. Nah, itu membaca hal-hal begitu itu saya pikir kemudian agak rumit sedikit ketika berbicara tentang PDIP Surabaya, karena ya kita gimana membaca sinyal-sinyal dari Bu Mega kalau kemudian Bu Mega juga tidak memberikan sinyal-sinyalnya kan begitu. Ya, Mas Rokim, Pak Samuel saya juga dikasih kode, tapi saya kasih bocoran pertanyaan kepada Pak Sen. Tadi sudah digambarkan Risma adalah PDIP dan PDIP adalah Risma. Lalu seperti apa pertimbangan dari seorang Pak Samuel yang tanda petik berani-beraninya mencalonkan diri sebagai calon wali kota Surabaya? Tapi nanti di setelah segmen kedua ya Pak. Dan kemana-mana tetap di redaksi.
Jasa titip di kota Surabaya kini mulai menggiurkan dan ramai dibicarakan karena bisnis ini cukup menjanjikan. Karena pembeli tidak perlu datang ke luar negeri untuk membeli barang dan cukup memesan kepada jasa titip. Saya Muhammad Purwantoro, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur 1. Saksikan faktual di SBO TV. Cukup panjang kalau kita harus membahas tentang YKP sebenarnya, karena perjalanannya pun juga membutuhkan belasan atau bahkan puluhan tahun. Kita berdiskusi tentang korupsi. Saya sepakat kalau korupsi diberantas, sudahlah bismillah, sepakat. Mengembalikan citra publik kembali untuk menguatkan komitmen terkait dengan pemberantasan korupsi. Kita perlu menguatkan kejaksaan yang sebenarnya prosesnya sudah on the track ya. Cuma Pemkot atau tidak, menurut saya itu adalah biar kejaksaan lah yang akan menguraikannya semuanya. Pada tahun 2010 lalu, Risma diusung oleh PDIP ketika itu berstatus sebagai non-kader. Artinya, namun hari ini kondisi berbeda ketika Risma telah berkomitmen menjadi bagian dari PDI Perjuangan. Tadi dikatakan oleh Mas Rokim bahwa hari ini ada pengaruh besar faktor Risma dalam kandidat calon wali kota Surabaya sebagai yang dianggap sebagai suksesor Risma ke depan, karena mengingat hasil survei tingkat kepuasan terhadap Risma masih cukup tinggi. Dan tentunya ini menjadi perhitungan ketika Mas Rokim tadi menyampaikan bahwa hari ini Risma adalah bagian dari PDIP yang notabene juga memiliki pengaruh untuk memberikan rekomendasi yang akan dikeluarkan kepada calon wali kota Surabaya dari DPP PDI Perjuangan. Mungkin tepatnya membisik. Membisik. Oke. Iya. Bisikan politik Risma ya. Oke, Pak Samuel, tadi sudah digambarkan. Iya. Risma efek lah. Faktor Risma ini menjadi salah satu kekuatan yang menjadi modal politik awal dalam Pilkada Surabaya 2020. Anda maju sebagai calon independen, padahal notabene juga Ketua Perindo Surabaya. Berani-beraninya Pak Samuel maju, jika ini aja sudah menjadi salah satu modal yang seharusnya juga dimiliki oleh seorang calon wali kota. Ya, kalau orang Surabaya, cek wani nih kan. Iya, bahasa guyonannya gak salah. Saat ini memang titik nol. Jadi siapapun kadernya, siapapun kandidatnya di dalam Pil Wali Kota Surabaya ini adalah kesempatan bagi semua warga. Kalau Bu Risma saat ini sebagai pembisik, itu betul sekali karena dia sudah berkuasa. Tetapi di akhir Bu Risma berkuasa, gitu, pasti ada titik nol kembali. Nah, langkah awal ini kesempatan bagi semua kader, semua kandidat yang ingin muncul, ya, supaya apa? Supaya warga Surabaya ini sebetulnya itu pinter-pinter, cerdas-cerdas, peduli terhadap masyarakat, ya. Jadi kita tidak takut sama siapapun, karena kita punya konsep dan program yang jelas untuk masyarakat. Kecuali kalau kita maju tanpa konsep, itu beda lagi. Kita punya konsep yang jelas untuk membangun kota Surabaya yang lebih maju lagi, ya. Bu Risma juga ada sisi-sisi kurangnya. Yang sisi kurang ini saat ini kekinian kan akan berkembang terus-menerus. Jadi, dinamis, ya. Ya, jadi itu tidak ada masalah. Bahkan kita senang sekali berkompetisi yang akan datang ini. Apalagi kami juga sebagai pendatang baru di kota Surabaya dalam konteks kandidat ini, kita lebih fresh cara berpikir kita jauh ke depan. Bahwa sentuhan-sentuhan masyarakat yang saat ini sudah kita kaji penelitian ke bawah secara komprehensif sudah kelihatan nyata. Memang pembangunan yang dibangun di Bu Risma sudah cukup baik, tetapi sangat masih ada secara ruang terbuka yang belum tersentuh sama sekali. Itu yang saat ini kita lihat, ya. Jadi bagi seperti saya independen, kita hampir setiap hari meneliti ke bawah, jadi kita secara empiris melihat bahwa masyarakat juga perlu disentuh dengan hal-hal yang sifatnya hakiki nantinya. Ini yang kami saat ini sedang
godok, kita proses, kita diskusikan dengan tim-tim kami bagaimana saat ini kita akan berjuang. Memang independen ini sangat berat sekali. Sangat berat sekali. Tetapi kita tetap yakin dan optimis bahwa kita akan mampu untuk sebagai pesaing yang saat ini ada, baik itu PDI maupun partai-partai lain yang berkoalisi dan sebagainya. Koalisi kita dengan masyarakat masalahnya. Jadi itu lebih percaya diri. Koalisi rakyat ya. Koalisi rakyat kita. Jadi kita lebih pro rakyat ini ya. Jadi kalau peneliti dari ilmu ke tapi tetap pakai dong kendaraan partai politiknya Perindo. Ya, ya memang Perindo sebagai didikan kami, sebagai tempat kami kuliah di sana ya. Jadi saat ini kita memang berjuang untuk masyarakat di bawah naungan independen, yang mana saya sudah terdidik di Partai Perindo sebagai Ketua DPD Kota Surabaya. Tentunya gitu. Oke. Ya, Mas Rokim, kalau tadi disampaikan oleh Pak Samuel, ada beberapa poin-poin yang tentunya memang kalau kita bicara kalkulasi kepuasan itu kan subjektif dan tentatif secara kalkulasi. Artinya kalau melihat tadi faktor 9%, Anda juga meneliti ya ke tingkat kepuasan masyarakat Surabaya. Itu hampir berapa persen, Mas? Hampir 82%. 82%. Artinya termasuk apakah tinggi kalau untuk kepala daerah dapat segitu. Apakah yang dikatakan oleh Pak Samuel sebagai strategi politik justru mengkritisi Risma itu lebih efektif atau dibandingkan dengan melanjutkan kerja Risma? Ya, memang kalau dengan tingkat kepuasan seperti itu, maka identifikasi terhadap hal-hal yang paling faktual terhadap Risma memang sebaiknya akan ditransfer ya. Karena mentransfer keberhasilan untuk menjamin keberlanjutan itu penting. Tapi menutup apa yang kurang di diri Risma itu juga penting. Tadi saya ingin menggarisbawahi, memang Bu Risma pun juga bukan pemimpin yang sempurna, mesti ada minusnya. Minus-minus ini kalau bisa dikomunikasikan untuk melengkapi apa yang dicapai oleh Bu Risma, itu yang menurut saya akan bisa mematik ya, perhatian ya, untuk mendapat perhatian dulu. Oh ternyata begini, oh nanti Surabaya 5 tahun lagi akan menjadi begini, sehingga pikiran-pikiran yang harus ditransfer ke pemilih Surabaya yang mulai bergerak rasional yang 38% itu penting menurut saya. Dengan demikian anggaplah ya Bu Risma ini menjadi benchmark mungkin ya. Orang tidak boleh kemudian berat gitu ya, enggak, karena faktanya dulu Bu Risma memulai pun juga sama dengan yang sekarang. Hanya kan kebetulan beliau memang 2 kali menjabat menjadi wali kota. Tapi bagaimana pada saat awal Bu Risma 10 tahun yang lalu maju, itu mungkin ya tipis-tipis lah dengan Pak Samuel ya, sedikit gitu ya. Tapi kan waktu itu Bu Risma bisa meyakinkan pikiran-pikirannya, terutama yang paling saya ingat 10 tahun yang lalu itu bagaimana beliau membangun taman hijau ya untuk eco green-nya Surabaya. Itu menurut saya luar biasa sebagai salah satu cara untuk mematik perhatian, dan terbukti kemudian diberikan perhatian terhadap pertamanan kota dan lain-lain infrastruktur, itu yang kemudian menjadikan Bu Risma kian kuat. Di periode kedua malah semakin oke. Nah itu yang model benchmark seperti itu yang saya pikir akan penting untuk diadopsi oleh calon yang lain. Kendati tidak harus kemudian harus persis seperti Bu Risma. Tapi bagaimana cara meyakinkan Bu Risma terhadap pemilih kota Surabaya itu penting, karena orang pasti akan dengan tingkat kepuasan seperti itu logikanya pasti ingin ada keberlanjutan. Nah keberlanjutan itu seperti apa? Siapa yang bisa menjamin bahwa kota Surabaya pasti akan kian green ke depannya? Bagaimana kota Surabaya mendapat perhatian khususnya ya terhadap perlindungan anak-anak dan lain-lain yang selama ini menjadi concern perhatian Bu Risma, itu juga penting. Itu pikiran-pikiran seperti itu masih belum saya lihat muncul di banyak kandidat yang muncul sekarang ini. Sehingga siapa yang kemudian bisa memberikan warna terhadap Surabaya 5 tahun ke depan, itu rasa-rasanya kita masih sulit membaca itu. Sehingga apakah Surabaya akan menemukan Risma dalam bentuknya yang lain, itu juga kita masih mungkin masih rata-rata air saja. Padahal sementara Surabaya ini pasti sangat kompetitif. Berbeda sehingga sama nanti. menurut saya ya mestinya saya itu Risma plus. Jangan sampai sama dengan Risma, apalagi minus Risma. Sekarang tantangan sesungguhnya yang ada di calon-calonnya adalah menjadi Risma plus. Bila perlu Pak, plusnya tidak satu Pak, diperbanyak plusnya. Sehingga kemudian dengan begitulah warga Surabaya akan semakin tertarik. Ini pikirannya seperti apa?
oh yang Bu Risma yang mau dilanjutkan seperti apa, tambahannya seperti apa, kira-kira 5 tahun mendatang seperti apa. Nah itu yang berkali-kali saya ingin sampaikan kepada semuanya yang sedang ikut kontestasi ini, ya segera disampaikan pikiran-pikiran progresif akan kami bedah itu, nanti, Pak. betul, supaya kemudian masyarakat Surabaya tidak lagi punya keraguan, itu yang paling penting. Karena sekian ragu orang, nanti hasilnya sama. Jadi lucu juga Pak ketika di survei itu Pak, sudah disebutkan namanya, yang terakhir itu ya, kita Agustus itu sampai menyebut 46 nama, tidak mau. Jawabannya tetap Risma. Nah, kadang-kadang saya juga mau ketawa saja, artinya betapa kuatnya ya pengaruh. Dan surveinya di bagian tertentu saja masalahnya. Pak Sem, surveinya di mana Pak Sem? Hampir semua. Ya. Metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu, ya. Semua. Independen juga bukan cuma Pak Sem juga bukan cuma melakukan pengumpulan KTP, tetapi juga menyerap aspirasi. Betul sekali. Jadi sama. Apa temuan di lapangan? Temuan di lapangan banyak sekali. Kalau kita bedah dari teman kita, bahwa saat ini di bawah memang kita kalau bicara Bu Risma oke lah saat ini. Kalau kita ngomong plus harus lebih plus ya toh. Artinya masyarakat kalau dikasih taman ya pasti seneng ya. Dalam teori psikologi ya hijau dan membuat orang itu jadi nyaman dan sebagainya. Ketika saya pegang di kota Surabaya akan lebih dari Bu Risma itu. Jauh lebih, konsep kami sudah saya akan bawa ibaratnya kota yang sangat go green, yang ramah lingkungan, smart. Itu kan program Pak Sem. Yang saya tanyakan, apa menjadi aspirasi masyarakat Surabaya? Karena kita tahu tadi kepuasannya cukup tinggi, tetapi menurut Pak Sem ada beberapa hal yang harus belum ada kepuasan dari masyarakat Surabaya. Temuan Pak Sem apa? Ya, memang ada beberapa yang dikeluhkan masyarakat. Ya, memang Bu Risma saat ini sudah membuat itu, tetapi kami belum disentuh Pak Sam. Rumah kami sejak dulu 10 tahun ada ibu ya seperti ini. Saya makan minumnya ya masih seperti ini. Rumah saya masih kecil juga dan sebagainya ya. Apakah itu dia mengeluhkan dengan hatinya dan tidak? Saya pikir betul karena saya lihat sendiri. Saya datang sendiri dan saya ikut bersama dengan mereka. Lantas saya berpikir, kalau seperti ini, konsep perumahan di kota Surabaya harus kita kita rombak semua supaya bagus. Bagus dalam konteks supaya manusiawi. Artinya adalah konsep rumah vertikal, yang karena saya juga punya background real estate di sini, ya, itu akan kita buat untuk masyarakat di kota Surabaya. Supaya apa? Go green itu sampai ke kampung-kampung. Saat ini memang sudah RT RW, tetapi yang kampung-kampung kumuh pun harus go green. Ya, kita akan ajak dialog mereka, Pak, Bu, dan sebagainya. Saya pernah contoh ya, di suatu tempat yang dimana mereka ini kumuh sekali. Dan mungkin kalau orang lihat kurang begitu bagus, saya datang. Pak, umpama, ini saya kumpulkan warga. Pak, umpama, kalau kampung Bapak ini saya bangun. Dari tanah kurang lebih 5.000 meter, saya mampatkan menjadi 2.000 meter, saya naikkan ke atas. Yang 3.000 meter saya buat dengan ruang terbuka, hijau, dan sebagainya. Kira-kira Bapak mau enggak? Setuju, Pak Samuel. Ya nanti konsepnya di sini pasti kan ada anggaran-anggaran APBD dan sebagainya. Itu bisa, dan mereka juga welcome. Ya, tanahnya ditata kembali dan sebagainya. Dia punya ruang terbuka. Saat ini kita mau main-main, anak-anak mau sepak bola itu sudah ke kiri, ke kanan, kena tetangga dan sebagainya. Ini yang kami akan tata. Jadi kota Surabaya betul-betul bagus, enak, nyaman, nggak sumpek lagi. Ya, contoh-contoh masih banyak sekali ketika dia tidur anak istri, ya toh, kadang-kadang sepeda motornya juga di dalam dan sebagainya. Berarti dia juga dengan hartanya tidur bersama di situ. Ketika dia juga ada ingin hajat suami istri pun kebingungan. Berarti dalam catatan dari sisi ekonomi sosial budaya masyarakat Surabaya ini yang menjadi catatan yang masih menjadi PR ke depan yang belum selesai di tangan Risma. Dan masih banyak. Masih banyak. Ya. Nanti kita lanjutkan lagi, Pak Sem, Mas Rokim, tetap di redaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Staryono, Ketua DPRD Kota Surabaya, mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin. Semoga Indonesia ke depan semakin jaya, semakin makmur, dan semakin berkeadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saksikan terus bersama saya ada di SBO TV. Ayo kita bedah rame-rame. Ya, redaksi kembali hadir di segmen ketiga dan saya masih bersama dengan Mas Surokim Abdussalam, peneliti SSC dan juga pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura. Selain itu juga ada Pak Samuel Teguh Santoso, bakal calon wali kota independen, bakal calon wali kota Surabaya dari jalur independen yang juga ketua Perindo Surabaya. Kalau kita lihat Mas Rokim, kita tahu background seorang Risma adalah birokrat. Dan tentunya latar belakang ini justru lebih seperti apa untuk Surabaya? Apakah politisi, pengusaha, atau justru dari birokrat itu sendiri yang dianggap cukup menjual untuk calon wali kota di Surabaya di 2020? Jadi legasi yang paling mudah itu sebenarnya adalah legasi fisik, ya, pembangunan fisik itu yang paling mudah. Tapi dilihat. Menurut saya memang tidak cukup untuk kelasnya kota Surabaya. Betul. Legasi itu hanya pembangunan fisik, mesti harus dibarengi pembangunan non fisik. Nah, ketika bicara pembangunan non fisik memang rumit, Pak. Karena di sana ada kaitannya dengan SDM, ada kaitannya dengan kesejahteraan. Jadi menurut saya ke depan diperlukan juga kandidat-kandidat yang tidak sekedar teknokratis, yang bisa paham tentang pembangunan dari aspek fisik kalau untuk kota Surabaya, tapi juga bisa menjadikan kota ini kian humanis. Itu penting. Jadi itu tidak bisa dipilah-pilah ya. Mestinya ya pembangunan fisik yang humanis berbarengan dengan tingkat kesejahteraan dan tingkat kenaikan kualitas SDM tadi itu. Maka kemudian menurut saya mereka yang punya basis teknokratis bolehlah, tapi juga harus berkombinasi dengan humanisme tadi. Demikian juga mereka yang latar belakangnya profesional non teknokratis juga wajib bisa untuk paham tentang hal-hal yang sifatnya pembangunan fisik tadi itu, sehingga betul-betul kota Surabaya ke depan ini kota yang memang tidak hanya sekedar mengandalkan pembangunan fisikal tapi juga ada sentuhan-sentuhan humanismenya, dan itu nampak di diri Bu Risma. Bu Risma seorang teknokrat, tapi bagaimana sentuhan Bu Risma ketika menangani kenakalan anak-anak remaja, bagaimana Bu Risma ketika kemudian mendekati atau mengatasi masalah dalam tanda kutip pelacuran dan lain-lain, itu betul-betul menyentuh perasaan banyak orang, padahal beliau latar belakangnya teknokratis. Bagaimana kemudian Bu Risma membangun konsep Smart City Surabaya yang itu kemudian bisa mengkoneksikan ya, sehingga disparitas menurut saya tadi mungkin digarisbawahi oleh Pak Sam itu mestinya pemerataan itu menjadi perhatian. Surabaya tidak hanya nampak gemerlap di sentrumnya saja, tapi minimal pinggiran-pinggiran ini juga harus dikoneksikan. Nah itu mungkin bisa jadi masih belum diselesaikan oleh Bu Risma. Saya pikir kombinasi itu penting. Jadi saya pun sebagai pengamat sosial mungkin agak bias karena pikiran saya ya pimpinan mestinya komprehensif, tidak sekedar melihat latar belakang, tapi juga komplement pengetahuan tentang pembangunan fisik, non fisik itu jadi satu, sehingga siapapun dia, bahasa saya yang penting profesional, yang penting pro rakyat. Tapi di tengah kejenuhan masyarakat dengan para elit politik, apakah efek ini juga akan terbawa? Karena mengingat seorang Risma ini dianggap bukan politisi, tetapi keadaan yang memaksa dia untuk masuk menjadi politisi. Kita tahu bahwa latar belakang Risma sebagai teknokrat dan sebelumnya juga Bapakku dan sebagainya. Ini juga menjadi salah satu pertimbangan nggak kira-kira bagi para pemilih di Pilkada Surabaya? Faktanya di survei kami yang terakhir pun orang melihat ketika kepuasan tadi Pak ya dihubungkan dengan kinerja tadi itu, ya memang karena ada korelasi ada korelasi. Jadi pembangunan yang dianggap berhasil itu memang bisa mematik citra beliau untuk untuk melihat sosok bagaimana wali kota itu diinginkan oleh Surabaya. Di samping itu kita juga bisa melihat tren kenaikan pemilih rasional yang mungkin dulu ya faktor sosiologis, faktor psikologi itu menjadi utama, di Surabaya kian tergerus itu Pak.
Jadi orang lebih banyak sekarang melihat pikiran-pikiran, dalam bahasa yang di survei itu kerja, Iya. kinerja. Jadi orang lebih percaya pada kinerja ketimbang kegagahan sekarang ini. Jadi kenapa kemudian Risma demikian kuat? Ya, orang semua membaca Bu Risma itu tipe pekerja keras. Bahkan sering dimuat di media, beliau berangkat dari rumah subuh, lalu kemudian mengecek dari hampir di semua sudut-sudut itu, bahkan dalam konteks beberapa kali kita lihat ketika ada macet beliau turun tangan, ketika ada banjir beliau mengambil sapu dan lain-lain, yang kadang-kadang itu out of box di kita. Nah, beliau perempuan. Nah, karena itu menurut saya bukan karena faktor apa istilahnya, tapi lebih banyak betapa orang sangat menghargai tentang kinerja itu. Jadi spirit bekerja untuk memberi sesuatu yang melebihi ekspektasi warga kota itu harusnya menjadi spirit bagi semuanya. Jadi jangan sampai nanti menawarkan diri tidak kelihatan sebagai pekerja keras. Itu penting karena memang tipikal Bu Risma ini seperti ini cocok banget untuk kota Surabaya. Kelihatan sangat pekerja keras, sangat fokus gitu. Bahkan kalau kemudian selama ini birokrasi itu terlalu berbelit-belit, sama beliau bisa langsung dipotong melalui pelayanan e-government dan lain-lain yang kemudian membelalakkan kita semua. Jadi menurut saya penting bagi semuanya, siapapun yang ingin jadi suksesor Bu Risma itu untuk juga melihat kesungguhan memberi yang terbaik pada warga kota itu betul-betul ya tidak hanya dari sini ya Pak, tapi sekaligus dari sini. Dua-duanya. Itu yang kemudian membuat Bu Risma sangat cukup berat. Artinya faktor Risma dalam pilkada, kalau saya ambil gambaran apa yang disampaikan Mas Rokim, ini Risma dianggap sudah melebihi ekspektasi dari warga Surabaya sebagai kepala daerah. Artinya tentunya ini kan menjadi PR yang luar biasa bagi setiap calon wali kota Surabaya. Ya, memang kalau kita lihat ekspektasinya Bu Risma cukup baik. Ya, kita ngomong luar biasa kita harus mengakui itu. Tetapi Bu Risma kan sudah selesai. Ini dan tidak bisa mencalonkan lagi. Yang harus kita konsep saat ini adalah penerusnya, yang harus double guard dan seperti Bu Risma. Konsep yang sudah digagas yang sudah baik, ya pasti kita teruskan. Tidak mungkin ya kita akan ganti baru, tidak mungkin. Pasti akan kita teruskan untuk lebih baik. Kenapa? Kita sudah punya konsep itu. Misalnya Bu Risma membangun kota. Tapi kan itu cara-cara konvensional yang biasa dipakai oleh seorang politisi ketika dalam konsentrasi politik. Tentunya hal itu tidak ditinggalkan, tetapi kita punya konsep yang lebih bagus lagi daripada yang saat ini ada. Pembangunan yang sudah ada tentu harus diteruskan. Kota pasti harus membangun terus, pasti. Tapi tadi disampaikan oleh Mas Rocky bahwa SDM juga harus diperhatikan, tidak bisa ditinggalkan. Karena SDM ini kalau ditinggalkan, kita akan mendapatkan suatu kekurangan SDM, akhirnya pengangguran semakin banyak. Dan ini juga membahayakan kota, akan menjadi bom waktu tersendiri. Maka pembangunan harus ada dalam arti fisik dan non fisik, itu juga harus ada. Nah, saat ini dua-duanya harus komprehensif dijalankan. Bagaimana dengan konsep itu? Kita punya perangkat dan sistem di pemerintahan yang ada. Itu yang kita gerakkan bersama. Bu Risma pun dengan manajerialnya ada di situ konsepnya. Dia sebagai teknokrat pun juga sama. Dia lulusan ITS misalnya, dia akan menggunakan teori itu. Kita juga sama. Sosial pun juga kita harus pakai teori ke sana. Maka perpaduan antara human sama infrastruktur ini harus juga berjalan secara seimbang. Kota Surabaya ini sangat dinamis dan bagus sekali. Kita sentuh tidak hanya di tengah kota. Benowo itu kan juga kota Surabaya. Kenjeran pun juga kota Surabaya. Rumput itu juga kota Surabaya. Kota Surabaya bukan hanya di Panglima Sudirman. Masyarakat kita begitu banyak dan sebagainya. Ini yang juga harus kita perhatikan di sana. Nah, konsep ini kalau kita hanya sekedar tidak turun tangan, kita tidak akan mengetahui. Kita harus secara empiris, kita lihat mereka. Keluhan masyarakat apapun. Anda sudah melakukan itu sudah berapa lama? Artinya sejak saya pegang Perindo 5 tahun yang lalu, saya terbetik di hati saya. Ini kita harus masuk eksekutif. Kalau hanya legislatif aja kurang. Karena kita sebagai eksekutif, sebagai eksekutor, kita bisa menjalankan program itu dengan jelas.
Ini yang saya dalam pemikiran, ya mungkin belum ada kesempatan pada waktu itu. Tetapi ketika kesempatan itu sudah ada, kita punya APBD kurang lebih sekitar 10 triliun saat ini. Konsep untuk meningkatkan sumber daya manusia dengan baik itu sangat cukup sekali. Cukup sekali. Ya, pendidikan negeri dan swasta itu sangat bisa. Membangun kota masih bisa. Masih sangat cukup sekali. Mensejahterakan masyarakat masih cukup sekali. Jadi konsep saya menjadikan konsep kota Surabaya yang bahagia. Bahagia itu karena sumber daya manusianya disentuh dengan baik, ditingkatkan, pembangunan infrastrukturnya pun tidak ketinggalan. Ya, saya kasih contoh kecil saja. Pelayanan kesehatan. Kalau puskesmas di 31 kecamatan kita tingkatkan dengan baik, kepercayaan masyarakat terhadap kesehatan sangat tinggi sekali. Mungkin masyarakat berpikirnya tidak perlu ke rumah sakit. Karena pusat kesehatan masyarakat yang ada di kecamatan-kecamatan cukup bagus. Nah, kalau kecamatan ini masih kurang, kita tingkatkan di kelurahan. Ini contoh-contoh untuk membangun sumber daya manusia, sumber daya kesehatan, sumber daya juga infrastruktur di situ. Kita bagus, kita cuma 2, Suwandi sama BDA saja, rumah sakit kota Surabaya. Kurang lebih gitu, yang lainnya rumah sakit swasta. Tapi kalau konsep-konsep puskesmas ini sangat bagus sekali. Ya, saat ini sudah bagus ya tentunya. Tetapi peralatannya lebih bagus. Kepercayaan masyarakat kok berobatnya di mana? Di puskesmas. Rasanya seperti tidak berobat. Tetapi saat ini kita berikan edukasi kepada masyarakat. Puskesmas itu udah luar biasa. Dokternya juga profesional, walaupun ini dokter umum loh Mas. Ya, gitu. Jadi inilah yang kita akan. Ini contoh kecil ini. Artinya fokus itu untuk pembangunan kualitas sumber daya manusianya. Untuk ketika Risma sudah membangun secara infrastruktur. Betul. Oke, kita lanjutkan lagi nanti Pak Sem, Mas Rokim, jangan kemana-mana, tetap di redaksi. Nanti ya kita ke audiens karena malam hari ini kita akan membahas terkait dengan menggugat hak waris. Para Cina Barat dan itu adalah di pengadilan negeri. Jangan ada kekhawatiran, karena kelas action itu adalah yang merupakan menggugat hak publik itu adalah dari peraturan Mahkamah Agung. Sudah ada pembangunan tanpa adanya izin terhadap warga yang langsung, yang berhadapan langsung dibangun. Nah ini tidak boleh. Nah ini sebetulnya sudah diatur di dalam hal yang khusus. Saksikan terus bersama saya ada di SBO TV. Ya, semakin menarik perbincangan kita. Saya juga masih bersama dengan Mas Rokim Abdul Salam, peneliti SSC dan juga pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura, dan juga bersama dengan Pak Samuel Teguh Santoso, bakal calon wali kota independen. Dan kita masih membahas dalam topik yang sama, yaitu Baca Wali Surabaya di tangan Risma. Tadi ada beberapa gambaran dari Mas Rokim bahwa faktor Risma cukup berpengaruh dalam Pilwali 2020. Artinya siapa yang akan didukung oleh Risma tentu mempunyai modal yang lebih dibandingkan calon lain. Dan salah satunya juga tantangan bagi seorang Samuel Teguh Santoso ketika bicara Risma efek di 2020. Ya, Pak Samuel, sebelum Mas Rokim, komunikasi politik Anda sebagai calon independen, tentunya kita tahu tadi kita gambarkan bahwa hari ini Risma adalah PDIP, PDIP adalah Risma. Setidaknya bisikan Risma itu berpengaruh terhadap keputusan DPP siapa yang akan maju dalam kontestasi Pilkada Surabaya. Kalau memungkinkan untuk berkomunikasi secara politik dengan parpol, mungkin tidak dengan PDIP, tetapi setidaknya ada kendaraan politik yang akan dipakai. Seorang Samuel Teguh Santoso justru akan merubah arah atau tetap di independen. Saya fokus independen. Kenapa saya harus fokus independen? Karena orang parpol. Ya, walaupun saat ini sudah ada penawaran dari beberapa parpol, tapi saya katakan saya independen.
Ya, saya juga akan mendidik politik pada masyarakat bahwa independen ini juga memiliki kelas tersendiri. Ya, kita mempunyai kapasitas tersendiri. Ya, tidak kalah dengan parpol. Ya, kepercayaan masyarakat terhadap independen tinggi sekali. Ya, kita lihat sangat tinggi kalau menurut saya. Bahkan curahan hati masyarakat terhadap independen sangat kuat. Contohnya saat ini kita mengumpulkan KTP juga begitu luar biasanya. Ya, mudah-mudahan nanti di bulan Desember ini bisa target ini ya terpenuhi, harapan saya gitu. Kalau masyarakat saat ini melihat mungkin akan berbondong-bondong menyerahkan KTP-nya buat kami. Karena apa? Perjuangan kita itu perjuangannya mereka. Perjuangan masyarakat. Koalisi rakyat itu ya. Koalisi rakyat kita ini. Ya jadi rekomnya rakyat ini. Ya. Jadi memang kepercayaan rakyat terhadap independen tinggi sekali. Saya konsepkan, saya jelaskan tentang kesehatan, saya jelaskan tentang pendidikan, saya jelaskan juga tentang kehidupan sehari-hari, membangun kota dan sebagainya, menjadi kota bisnis, kota wisata dan sebagainya. Kita membuat itu supaya ekspektasi kota Surabaya jauh lebih ke depan. Tujuannya apa? Masyarakat makmur dan bahagia. Nah, ini harus ditingkatkan. SDM-nya juga harus ditingkatkan. Infrastrukturnya pun juga harus ditingkatkan. Makanya kalau kita membangun Mas Gun, kita membangun harus cepat. Tidak boleh lambat-lambat. Apalagi mengganggu lalu lintas. Tapi itu nanti ketika Anda sudah terpilih. Ya kalau kita saat ini mengkritisi kan tidak apa-apa. Mengkritisi kan tidak apa-apa. Tujuannya mengkritisi ini kan baik. Misalnya saat ini dengan kemacetan ini, masyarakat juga jenuh. Ya toh, mau datang gini, ini macet semua. Kalau memang saat ini infrastruktur sudah dibangun, ya segera diselesaikan. Berapa minggu, berapa hari dan sebagainya. Nah, ini tantangan ke depan. Kalau kami membangun hotel pun juga demikian, ya. Kita rigid sekali. Jadi bagaimana tamu bisa tidur nyenyak, membangun tetap jalan. Nah, demikian juga konsep membangun kota juga tetap jalan, tetapi rakyat tidak terganggu. Nah, ini yang harus kita menarik sekali untuk kotanya membangun, tapi rakyat tetap bisa tidur, tidak terganggu. Mas Rokim, artinya tadi Anda katakan di satu sisi kontestasi politik sekarang warga lebih suka dengan figuritas. Artinya ada degradasi dalam konteks politisi, dalam hal ini partai politik. Kalau seandainya memang ternyata jatuhnya rekom itu di DPP PDI terhadap politisi atau kader partai yang kita tahu beberapa nama juga memiliki syahwat yang sama untuk menjadi calon dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, apakah justru tetap figur yang akan dipilih? Artinya independen ini kan kita tentunya kan pure figur. Tetapi kalau yang lain adalah dari parpol. Jadi bisa menjadi salah satu kekuatan. Konstelasi yang berangkat dari independen maupun parpol, ini dua-duanya sama dalam rangka membangun kontestasi yang beradab. Itu penting. Memang tantangannya berbeda. Iya, tantangannya berbeda. Saya secara pribadi sangat berharap teman-teman yang sekarang sudah bersemangat untuk maju menjadi calon independen ini bisa tembus di angka 135.000 itu, sehingga ada yang betul-betul 138.000. Ya. Sekarang sudah berapa sekarang, Pak San? Kurang lebih kami sudah mencapai 100 lah. 90. Karena bagi saya kalau seandainya ada yang bisa mencapai itu, berarti warga Surabaya melihat berarti bukan guyonan, berarti ada kesungguhan itu. Tapi memang parpol ini punya sejarah, Pak. Jadi memang bagi PDIP tentu saja bagi Surabaya tidak mudah melepas itu. Apalagi di sana ada mesin politik, ada mesin partai yang bisa digerakkan. Tetapi sekali lagi memang kalau titik temunya itu yang tadi mesin politik bergerak, di sini ada pendukung bergerak, tapi faktor variabel yang paling utama memang figur. Kalau figurnya kuat, angka 38 yang saya sebut sebagai pemilih rasional tadi lebih banyak memilih atas faktor itu. Bukan faktor-faktor tradisional selama ini menjadi basis pengusung. Artinya secara psikologi masyarakat tentunya figur itu menjadi salah satu peluang bagi calon independen untuk. Ya, menurut saya menjadi plus bagi mereka kalau bisa sampai sinyal positif ya. Iya. Tapi memang Surabaya unik ya. Karena tidak sekedar 38% yang rasional. Ada juga pemilih-pemilih tradisional yang memang selama ini punya afiliasi terhadap partai politik, Pak. Jadi
memang itu harus diakui. Ya, harus hati-hati juga membaca data itu. Kendati memang trennya pemilih rasional sedang tumbuh. Karena itu memang kalau dihitung secara cermat nanti akan ada sesuatu yang menarik. Bahkan kita juga seringkali mendapat data -1 saja besok coblosan sekarang masih ada 11% yang belum menentukan apa-apa. Dan itu kalau biasanya orang membaca, yaitu adalah pergerakan pemilih rasional. Karena itu menurut saya dua-duanya harus dicermati. Siapapun baik yang bergerak di jalur independen maupun jalur yang partai ini. Dan saya secara pribadi menginginkan minimal 3 calon lah. Surabaya itu bisa ada, paling enggak mungkin independen 1 atau 2, partai politik 1 atau 2. Sehingga betul-betul mencerminkan bahwa Surabaya ini menjadi dinamis. Kalau jumlah calonnya itu lebih dari 2 atau 3, Pak, insya Allah akan sehat. Jangan sampai Surabaya kemudian calon tunggal. Saya tidak membayangkan kalau Surabaya kemudian akan jadi calon tunggal. Rasanya kayak apa? Seolah-olah tidak ada tadi yang disebut oleh Pak Sem, kok koyok gak on uwong istilahnya kan gitu. Dan saya percaya munculnya banyak calon-calonnya sekarang ada. Semuanya saya berikan dorongan. Cuman ya tadi itu, jangan hanya terkesan untuk mengejar popularitas untuk sekedar ikut meramaikan. Betul sekali. Tanda petik ngamen politik untuk meraih itu, tapi tunjukkan kesungguhannya itu loh. Kemudian tidak trial saja, tapi betul-betul ada kesungguhan. Taruhlah Pak Sam sekarang, taruhlah sudah di bulan Oktober, capaiannya untuk KTP tadi itu mestinya juga harus signifikan terus-menerus. Begitu juga yang sedang berjuang di partai politik ya untuk mendapatkan rekom ini, itu juga harus sungguh-sungguh betul. Termasuk yang paling penting mentransfer pengetahuan ke masyarakat ke Surabaya bahwa saya ini loh serius, bahwa saya ini tidak main-main. Sebelum ke Pak Sam lagi, artinya jika dengan figuritas Risma tadi yang memiliki pengaruh yang menurut Mas Rokim itu ada sekitar 9%, belum lagi partai PDI yang notabene merupakan Surabaya merupakan kandang banteng lah, tanda petik itu. Siapa yang kira-kira, apakah jalur independen atau justru dari koalisi partai yang bisa menandingi calon dari PDIP yang notabene pasti kemungkinan itu juga menjadi rekomendasi Risma dari PDIP? Iya, pasti berhati-hati. Partai politik pun akan mengeluarkan rekom itu pasti akan memperhitungkan banyak hal. Karena logika saya kemungkinan 2 calon dari parpol, 1 dari independen. Kemungkinan bisa terjadi seperti itu. Artinya kalau dari parpol itu bisakah? Atau justru independen yang di tengah konflik ini bisa lebih memaksimalkan? Ya memang semua akan tergantung dari momentum ya. Bahkan politik itu kan last minute itu juga penting. Apa yang terjadi pada April nanti itu, sekarang ini kita baru Oktober, 1 menit menjelang pendaftaran aja semuanya masih mungkin tersedia. Cukup Jatim juga Pak ya, sudah ditentukan oleh DPP, PDIP, calonnya ini, begitu ini berubah lagi. Jadi memang momentum ini penting. Jadi kadang-kadang dalam membaca politik itu faktor momentum ini variabel X ini menjadi sangat penting. Apa yang terjadi nanti pada bulan Maret akhir, di mana April untuk pendaftaran itu yang sangat. Artinya langkah Pak Sam yang berkomitmen tetap sebagai jalur independen itu lebih baik dibandingkan mencari dukungan parpol. Dukungan parpol itu berat. Tidak hanya faktor kesejarahan, biaya dan lain-lain. Nah, maka teman-teman yang sekarang independen, independen juga berat loh. Teman-teman yang sekarang sedang berjuang mengumpulkan 138.000 ini, yang penting menurut saya kesungguhan itu ada. Syukur-syukur nanti bulan Desember itu sudah nyampe batasnya yang menjadi prasyarat itu. Saya kira kok rasa-rasanya masyarakat Surabaya akan memberikan apresiasi, Pak. Bahwa kemudian nanti kita lihat dulu figur yang mau diusung oleh partai politik siapa, baru kemudian bisa kita head to head kan. Tapi sekarang kan kita tidak tahu Pak Sam ini akan dikonteskan dengan siapa, Mas Guntur kah atau siapakah, kan kita belum tahu. Nah nanti faktor figur baru bisa dihitung ketika kemudian nama-nama itu fix muncul ke permukaan, baik yang direkom oleh partai maupun teman-teman calon independen yang memenuhi persyaratan standar di KPU. Secara kalkulasi hitungan politik, Pak Sam sebagai calon independen yang akan maju di Pilkada Surabaya, sosok wakil yang menjadi ideal menurut Pak Sam mendampingi Pak Sam itu untuk menandingi tentunya popularitas Risma lah. Tentunya saya melihat anak-anak muda, anak muda yang mau berkarya dan mau bekerja keras harus bisa mengikuti cara kerja saya juga. Karena saya kalau kita bandingkan dengan Bu Risma,
sama-sama dengan eksekutifnya, saya sudah berani, sangat berani. Kalau Bu Risma kerjanya 22 jam, saya mungkin 23 jam. Ya, kalau Bu Risma 24 jam ya podo berarti. Karena lebih dari itu tidak ada kan gitu ya. Nah, ini konsep ini bahwa kita benar-benar sungguh. Makanya saya ketuk hatinya masyarakat. Ayo kumpulkan KTP. Ini pilihanmu, misalnya gitu. Ibaratnya kalau kita ngomong Surabaya, jangan transaksional. Wali biro KTP, jangan seperti itu. Ini perjuangannya mereka. Ini yang saya selalu ketika kita terjun di bawah, ayo sama-sama. Akhirnya dia sadar hal itu. Kumpulkan KTP dan sebagainya. Saya beberkan konsep kota Surabaya yang penuh dengan kebahagiaan. Karena kalau dibangun bersama dengan pergerakan secara masif di masyarakat dari kita, konsep kita jelas, maka masyarakat akan diuntungkan. Dan ini yang kami akan tawarkan kepada masyarakat, dan masyarakat sendiri paham hal ini. Kita 31 kecamatan sudah kita terjuni, Mas. Ya, dari 154 kelurahan. Terjun kita ke masyarakat. Satu persatu kita jalankan dan sebagainya. Oleh sebab itu saya yakin ini, kalau ini kalau bisa jangan 3 kandidat saja, Bung. Iya. Kalau bisa ya 5 enggak apa-apa, ya toh. Lebih banyak lebih baik bagus, supaya ya, pilihannya juga semakin selektif. Nah, masyarakat sendiri juga bisa melihat hal itu. Oh, ini ternyata kota Surabaya ini mempunyai kader-kader yang bagus, anak-anak yang pinter-pinter dan sebagainya. Ini yang perlu diapresiasi oleh semua masyarakat. Kalau bisa 5, wah itu lebih bagus lagi. Iya, dahsyat ini. Bung Gun, jadi kita memang saat ini sedang terjun terus kita gali lagi ya, konsep terus kita berikan kepada masyarakat. Ya, dengan kita tadi baca dan sebagainya, Bu Risma bagus, saya ngomong, enggak mungkin saya ngomong Bu Risma jelek, bagus, tapi eman Bu Risma sudah selesai, ya. Yang melanjutkan siapa? Independen tentunya. Ini yang ada ya. Oke, thank you Pak Sam, Mas. Terima kasih. Kita cuma punya waktu 1 jam. Terima kasih nanti. Terima kasih. Kita ketemu lagi Pak Sam, sukses Kita beri semangat untuk tentunya kita harus memberikan energi positif bagi para calon pemimpin Surabaya, karena bagaimanapun tentunya mereka punya niat baik untuk mengabdi kepada kota ini dan memberikan yang terbaik kepada warga Surabaya. Ya, itu tadi diskusi kita di redaksi. Saya Guntur Nara Persada undur diri. Kita jumpa di minggu depan tentunya di program redaksi. Terima kasih, sampai jumpa dan assalamualaikum.